Sesungguhnya para ahli kitab itu benar-benar tahu bahwa perpindahan arah kiblat itu al-haq as-sabit, ya, benar-benar merupakan ketetapan min rabbihim, dari Tuhan mereka. Karena itu Allah katakan min rabbihim, ya Tuhan yang mereka yakini ketika mereka percaya kepada Taurat, Injil itu. Karena itu juga wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lima fi kitabin min na'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu yatahawalu ilaiha. Jadi telah disebutkan di dalam kitab Taurat, Injil, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan pindah, ya, pada masa beliau itu arah kiblat saat salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshurh fadilna nahdatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat hadir kembali di rumah Allah yang mulia ini, di Masjid As-Sakinah Tanjung Pinang, melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah dan selalu bergairah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah, malam ini kita lanjutkan kembali mudzakarah kita tafsir Jalalain, masih di surah Al-Baqarah. Untuk mengawali, mari kita sama-sama membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع
قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. صدق الله العظيم. قال المفسر رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. قد للتحقيق نرى تقلبا. Dalam kaidah nahwu qad yang masuk pada fi'il madhi artinya litahqiq, benar-benar sungguh. Kalau masuk pada fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Karena itu mufassir di sini menjelaskan ini qad di sini bukan kadang-kadang tapi litahqiq, walaupun nara itu fi'il mudhari. Itu. Iya. Iya. Jadi kalau tidak mudhari nggak perlu diterangkan begini. Cuma karena ini seolah-olah kok macam kaidah biasa nggak pakai. Qad nara taqalluba tasarrufa wajhika fi jihatis sama. Qad sungguh nara kami melihat, wa qila litaksir, sebagian mengatakan bahwa makna qad di sini mengandung makna litaksir, banyak, sehingga maksudnya qad nara taqalluba wajhika bis sama, sungguh kami melihat kamu Muhammad banyak taqalluba, ya, yaitu menengadah, tasarrufa menengadahkan wajah, wajhika menengadahkan wajahmu, banyak sering menengadahkan wajah. Ayat ini menggambarkan bagaimana dia turun. Allah katakan, Muhammad, kami melihatmu banyak sekali menengadahkan wajahmu ke langit. Itu tengadahan wajah orang-orang yang sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutatalli'an ilal wahyi. Mengapa Nabi itu banyak kali menengadahkan wajahnya ke langit? Menunggu-nunggu datangnya wahyu. Nabi menunggu datangnya wahyu. Wa mutasyawwiqan lil amri bistiqbalil Ka'bah, dan merindukan untuk diperintah menghadap Ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan salat menghadap Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis,
itu beliau banyak berharap agar kiblatnya itu ke Ka'bah, Masjidil Haram. Tapi beliau tidak mungkin mengada-ada. Itulah betul-betul apa yang dilakukan oleh Nabi itu semata-mata atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau beliau mau, gampang aja ngomongnya. Wahai para sahabatku, sekarang ini kita menghadap salatnya ke Mekah. Beliau Nabi. Tapi enggak. Walaupun di hati beliau itu berharap semoga Allah perintahkan Ka'bahnya kiblatnya itu ke Mekah. Tapi karena belum turun perintah, ya enggak mau beliau. Tapi beliau selalu menegadahkan wajahnya, berharap semoga turun wahyu agar diperintah menghadap ke Ka'bah. Nah, itulah cerita ayat ini. Allah katakan, ya, kami melihatmu banyak menengadahkan wajahmu ke langit, berharap turun wahyu agar diperintah salatnya, kiblatnya menghadap ke Ka'bah. Wa kana ya'uddu dzalik li'annahu qiblatu Ibrahim wa li'anna da'a ila islamil Arab. Yang demikian itu semata-mata karena memang Ka'bah itu adalah kiblatnya Ibrahim, dan menghadap ke Ka'bah itu akan lebih mendorong orang-orang Arab masuk Islam. Nah, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berharap sekali semoga Allah perintahkan. Lalu Allah katakan, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Falanuwalliyannaka, maka kami palingkan, nuhawilannaka, kami pindahkan kiblatmu, kiblatan tardaha, menghadap kiblat yang engkau redai, tuhibbuha, yang engkau sukai, yang engkau senangi. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu sekarang, syatral masjidil haram, menghadap ke arah Masjidil Haram, ay al-Ka'bah, yakni menghadap Ka'bah. Maka mulai sekarang hadapkanlah wajahmu ketika salat menghadap ke Ka'bah, menghadap Masjidil Haram, maksudnya ke Ka'bah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan turunnya ayat ini resmilah kembali kiblat kaum muslimin ke Ka'bah hingga hari kiamat. Maka ayat-ayat berikutnya ini juga masih menjelaskan tentang itu sebagai penguat. Wa haitsu ma kuntum, khitabun lil ummah, maka khitab kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita sekarang ini, haitsu ma kuntum, dimanapun kalian berada, di Mekah, di Madinah, di Indonesia, di mana saja,
fawallu wujuhakum fis shalah syatrah. Hadapkanlah wajah kalian di dalam salat ke arahnya, yakni ke arah Masjidil Haram, ke Ka'bah. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh Kementerian Agama selalu memberi fasilitas untuk masjid-masjid agar benar arah kiblatnya menghadap Masjidil Haram. Karena Allah berfirman, wa haitsuma kuntum, dan dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum fis shalah syatrah, maka hadapkanlah wajah kalian di dalam salat ke arahnya, arah Masjidil Haram, yakni ke Ka'bah. Karena kalau nggak pakai alat itu, kurang-kurang walaupun meleset sedikit, saking jauhnya Mekah nyampe sana berkilo-kilo melesetnya, maka perlu pakai alat yang sekarang udah sangat canggih. Wa innal ladzina utul kitab, dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Alkitab, la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, mereka sesungguhnya mengetahui bahwa perpindahan arah kiblat itu al-haqqu as-sabitu, benar-benar berasal mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Jadi sebenarnya pada ayat sebelumnya itu kan banyak kali ocehan orang-orang Yahudi, ocehan orang-orang musyrik, dan orang yang tidak tahu duduk permasalahan, memprotes, mencela, membuli Nabi gara-gara pindah kiblat. Nah itu kemarin tuh saya qulu syufahat. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani itu sebenarnya mereka benar-benar telah tahu akan perpindahan kiblat itu, bahwa itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Lima fi kutubihim min na'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam min annahu yata'a ilaiha. Dari apa yang terdapat dalam kitab-kitab mereka, ternyata di dalam kitab Taurat dan Injil itu sudah disebutkan di antara ciri Nabi Muhammad SAW, ciri Nabi akhir zaman, penutup para anbiya wal mursalin itu adalah akan terjadinya perpindahan arah kiblat. Udah disebut sebetulnya. Jadi mereka tahu sebetulnya, udah tahu duluan. Udah sebelum terjadi mereka sudah tahu karena sudah disebut dalam kitabnya. Kaum muslimin ya belum tahu karena belum lahir saat itu. Tapi kaum Yahudi Nasrani udah tahu. Karena itu Allah katakan ini wa inna, pakai takid nih. Sesungguhnya para ahli kitab itu benar-benar tahu bahwa perpindahan arah kiblat itu al-haq as-sabit, benar-benar merupakan ketetapan mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Karena itu Allah katakan mir rabbihim, ya Tuhan yang mereka yakini ketika mereka percaya kepada Taurat, Injil itu. Karena itu juga wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lima fi kitabin min na'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam anu yatahawalu ilaiha. Jadi telah disebutkan di dalam kitab Taurat, Injil,
bahwa Nabi Muhammad SAW itu akan pindah ya pada masa beliau itu arah kiblat saat salat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun bitta'i wa bil ya'i amma ta'malun amma ya'malun. Ada dua nih. Bitta'i ayuhal mu'minun min imtithali amri. Wa mallahu bighafilin, dan Allah tidak lalai amma ta'malun atas apa yang kalian kerjakan ayuhal mu'minun, hai orang-orang mukmin, min imtithali amrihi, daripada melaksanakan perintah-perintah Allah. Bahwa kalian orang-orang mukmin ikut Muhammad pindah arah kiblat, Allah akan balas. Allah tak lalai. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun bil ya'i ay al yahud min ingkari amril qiblah. Sebaliknya, Allah tidak lalai terhadap apa yang mereka kerjakan oleh orang-orang Yahudi atas pengingkaran mereka terhadap perintah untuk pindah kiblat itu. Allah juga akan balas. Allah tak lalai, Allah tahu semua. Dan kok bisa dua ini khitabnya? Iya, karena di atasnya khitabnya itu kepada orang-orang mukmin. Fawalli wajhaka satral masjidil haram, itu orang mukmin. Sementara orang-orang Yahudi yang ini tadi tuh udah tahu dia. Nah, kedua-duanya ayat ini masuk. Maka amma ya'malun ay au amma ta'malun. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala pindah arah kiblat sebagai ujian bagi orang mukmin, ya, apakah dia betul-betul yakin atau gara-gara pindah ini dia ragu. Ini betul tak Muhammad, ini kita kok kiblatnya pindah-pindah, ini betul tadi ya? Atau semakin yakin? Ini juga ujian bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa ujian bagi mereka? Lah mereka sudah tahu di kitabnya. Bisa nggak jujur dengan hati kecilnya? Atau gara-gara ini ada masuk Islam? Karena itu sudah merupakan bagian dari tanda-tanda kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayah, wala in la muqassamin, in jika, dan sungguh jika ataita engkau datangkan Muhammad alladzina utul kitab, kepada orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani, kepada mereka engkau datangkan bikulli ayatin, semua ayat, semua tanda, semua bukti. Kau keluarkanlah semua ayat, semua dalil, kau keluarkan semua bukti yang menguatkan pendapatmu ala sidqika fi amril qiblah, atas kebenaranmu untuk membenarkan kamu pada perkara perintah menghadap kiblat ke Ka'bah. Artinya begini, Muhammad, jika kamu datangkan kepada orang Yahudi Nasrani semua ayat, semua tanda, semua bukti untuk membenarkan tentang perintah
pindah kiblat ke Ka'bah itu, bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ma tabi'u ay ma yattabi'un, mereka tidak akan ikut. Allah sebetulnya sudah tahu, ya, dengan perintah Allah ini Allah tahu siapa yang akan ikut kepada Nabi, siapa yang akan membangkang. Allah katakan, kalaupun kamu keluarkan semua ayat, datangkan semua ayat, semua bukti terkait dengan perintah menghadap kiblat ke Ka'bah ini, mereka tidak akan ikut kiblatak, ikut pak kiblatmu. Tak mau orang itu nak menghadap ke Ka'bah itu, tak mau. Inadan, karena pengingkaran mereka. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan kamu tidak akan mengikuti kiblat mereka. Qat'un li ta'mihi fi salamin wa ta'mihim fi 'adi ilaiha. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berharap betul orang-orang Yahudi ini maulah tunduk kepada Allah, masuk Islam, ikut arahan Nabi. Tapi Allah katakan, kau keluarkan semua dalil, kau datangkan semua bukti, mereka takkan mau. Jadi seolah-olah Allah mengatakan, jangan terlalu berharap kepada mereka untuk Islam. Jalan aja lah perintah, tapi untuk nak langsung ikut tuh jangan terlalu berharap. Wa tamin fi 'adi ilaiha wa ma anta bitabi'in, dan kamu tidak akan mengikuti kiblat mereka, karena mereka juga sangat berharap kamu ikut mereka. Jadi sama-sama berharap. Orang Yahudi berharap sekali Nabi Muhammad dan pengikut beliau, tentunya para sahabat, itu tetap menghadap ke Baitul Maqdis, dan Nabi berharap betul agar orang ini, Yahudi ini, nerima agar masuk Islam dan menghadap ke Ka'bah. Jadi sama-sama berharap. Maka Allah sudah sampaikan, mereka tidak akan ikut menghadap ke kiblatmu, dan kamu tidak akan ikut menghadap ke kiblat mereka. Ya, kiblat Yahudinya itu ya Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis. Ya. Ya, orang Yahudi sebelum datangnya Islam itu kan mereka punya nabi, mereka punya kitab, mereka punya arah kiblat, mereka punya ibadah yang tentu dalam bentuk syariat mereka. Ya gitu. Ketika Nabi sudah diutus, maka seharusnya mereka ikut masuk Islam. Mereka beribadah sesuai dengan cara yang dibawa oleh Rasulullah. Iya, walaupun sama. Kan banyak dilihat tuh, macam di Palestina sekarang. Oh, Baitul Maqdis tuh, cara mereka sholat atau di tembok-temboknya itu. Lah iya, kan hadapnya ke sana juga. Ya cuma caranya kan beda. Seyogianya ikutlah. Iya, ikuti Nabi. Tapi mereka tak mau. Nah, malah mereka inginnya itu Nabi yang ikut. Tak mau. Kalau orang musyrik dulu, udahlah ganti-gantian kata dia. Ini sama-sama berada. Ini. Bahkan Allah katakan, wa ma ba'duhum bitabi'in qiblataba. Dan mereka sebagiannya itu tidak mengikuti kiblat sebagian yang lain. Sama-sama mereka
al-yahud qiblatan nasara wabil aks. Wa ma ba'duhum, dan tidaklah sebagian mereka al-yahudu, orang Yahudi, bitabi'in, mengikuti qiblata ba'din ay qiblatan nasara, tak mengikuti kiblat Nasrani, wabil aksi, dan sebaliknya Nasrani tak mengikuti kiblatnya Yahudi. Wah. Jadi Yahudi ini kemana? Baitul Maqdis. Nasara kemana? Akan itu lagi, lain lagi. Kemana? Wa qila al-yahud Baitul Maqdis wa qiblatun Nasara matla'us syams. Ya. Tempat arah terbitnya matahari. Kalau bahasa kita timur lah, ke arah terbitnya matahari. Kalau berarti bukan tempat di bumi, tapi arah matahari. Ya, kalau tempat bumi kan jelas negaranya, ya macam Mekah, ya macam Masjidil Haram di Mekah, Baitul Maqdis Palestina. Kalau ini mana arah, kemana terbit matahari, ke arah situ. Jadi ya masing-masing menghadap kiblat yang diyakini masing-masing. Allah menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini pertama untuk menguatkan beliau. Jangan sedih sangat ketika mereka tak mau. Memang mereka tak akan mau. Tapi kamu juga jangan bimbang tiba-tiba tidak ikut mereka. Enggak juga, kamu nggak usah ikut. Nah ini juga penting bagi kita. Apa bahasa sekarang? Jangan kepo apa gitu. Kadang-kadang kita ini betul tak ya? Hati-hati. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama ya menyebutkan seperti yang diungkap oleh Al-Ma'fur Zainuddin Abdul Majid, wa'alam akhi annana fi zamanil fitani hatta yarau hasana ma laysa bil hasani. Wa'alam akhi, ketahuilah wahai saudaraku, annana, kita ini yang hidup saat ini, fi zamanil fitani, hidup di zaman fitnah. Hatta yarau hasanan ma laysa bil hasani, hingga mereka melihat kebaikan bukanlah kebaikan lagi. Jadi bingung mana yang benar, mana yang salah. Saking banyaknya orang pintar, saking banyaknya orang yang menyampaikan pendapat, apalagi lewat media sosial, apalagi dekat pilpres, mana yang betul mana yang salah. Kadang-kadang dalil agama pun banyak bertebaran dipakai masing-masing pihak. Nah, karena itu kita perlu mengambil pelajaran dari sini. Nomor satu itu adalah keyakinan kita dalam beragama, bukan semata-mata rasionalitas akal pikiran kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita juga tentunya. Wala inittaba'ta ahwa'ahum, dan jika kamu Muhammad mengikuti ahwa'ahum, nafsu keinginan mereka, allati yad'unaka ilaiha, yang mereka mengajakmu kepadanya, mana? Adalah ke Baitul Maqdis, adalah kiblatnya, ngajak. Jika kamu ikuti keinginan mereka, mim ba'di ma ja'aka minal ilmi ala wah, setelah datang
padamu ilmu atau wahyu, innaka idzal laminal zalimin. Maka sesungguhnya engkau idzan ketika ikut pendapat mereka, goyah pendapat nih. Iya juga ya, adalah ikut ke sana. Pada saat kamu ikut itu, laminal zalimin, innaka laminal zalimin, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Artinya apa? Allah ingin mengatakan, Muhammad, tetaplah pada pendapatmu, ya. Ikuti aku, jangan ikuti mereka. Tapi kok jangan terlalu bersedih putus asa kalau mereka tak ikut kepadamu. Ya udah, pokoknya laksanakan tugas. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bab pemindahan kiblat. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina, orang-orang yang atainahum, kami telah berikan kepada mereka alkitab-kitab, yakni ahli kitab Yahudi Nasrani. Orang-orang ahli kitab itu, orang-orang yang telah kami beri mereka kitab, ya'rifunahu ay ya'rifuna Muhammadan, mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Ini Allah sudah tandaskan di dalam Al-Quran. Sebenarnya orang-orang yang sudah diberi Alkitab, yakni Yahudi dan Nasrani itu, mereka mengenal ciri Muhammad itu seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Binati fi kutubihim, ya, yakni dengan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW yang ada dalam kitab mereka. Qala Ibnu Salam, laqad arabtuhu hina ra'aituhu kama a'rafubni wa ma'rifati li Muhammadin asyad. Masya Allah. Ibnu Salam, Abdullah bin Salam, ini dulunya dia tokoh Yahudi. Dia ada rajin baca kitabnya Taurat. Di sana udah disebutkan tentang ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia berkata, laqad arabtuhu hina ra'aituhu, sungguh aku mengenal dia Muhammad ketika aku melihatnya. Jadi begitu dia lihat Muhammad, langsung dia kenal, oh ini Nabi yang disebut di dalam kitab itu. Kama arafu ibni, sebagaimana saya mengenal anak saya. Jadi kita, kalaupun kita pergi misalnya pawai atau acara itu di Pamedan atau di lapangan yang lebih luas, ribuan orang kumpul, tapi kita kenal anak kita. Walaupun banyak kawan-kawan dia sama anak-anak, ya kan anak kita tahu. Nah, dia mengatakan, ketika saya melihat Muhammad, saya mengenal dia seperti saya mengenal anak saya. Saking jelasnya ciri-ciri Nabi Muhammad di dalam kitab mereka. Bahkan dia mengatakan, wa ma'rifati li Muhammadin asyadu, bahkan pengenalan saya kepada Muhammad lebih dari saya mengenal anak saya. Ini pengakuan dia. Karena itu dia masuk Islam. Artinya bahwa memang kalau dia mengikuti hati kecilnya, fitrahnya orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, itu sebetulnya mereka yang awal
menerima kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ada yang diberi hidayah, ada yang tidak diberi hidayah. Maka dari sini kita memahami ilmu dan hidayah dua perkara yang berbeda. Bisa jadi ada kita yang ilmunya banyak termasuk dalam agama, tapi hidayah belum, sehingga sholatnya juga tak jelas, maksiat juga jalan terus. Dia tahu, dia duluan hafal dalilnya. Tapi ada yang kita ilmunya sedikit, ya hanya dengar-dengar begini sekali seminggu, tapi langsung kita amalkan, tak berani melanggar sedikit. Kenapa? Itulah mungkin yang nampak di orang-orang tua kita, ilmunya sedikit tapi kehati-hatiannya dalam beragama luar biasa. Itu hidayah. Macam orang-orang Yahudi secara keilmuan tahu betul, tapi nggak dapat hidayah, nggak beriman. Padahal dia lebih tahu, ini ciri Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu ini. Tapi nggak dapat hidayah, nggak masuk. Orang yang baru kenal malah duluan masuk. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu sisi kita tidak perlu terlalu heran kalau ada orang yang banyak mengenal sesuatu tapi melanggar dari ilmu yang dia miliki, baik urusan dunia, urusan agama, urusan negara, kurang lebih seperti para koruptor itu. Bukan dia tidak tahu melanggar pasal, melanggar undang-undang, dia tahu, dia orang hebat secara keilmuan. Nah, tapi nampaknya bab hidayah. Karena itu beruntunglah kita kalau Allah berikan kita ilmu dan Allah berikan kita hidayah. Karena iman tanpa ilmu, bagaimana kita bisa beriman tanpa ilmu? Nanti akan goyah. Apalagi hidup di akhir zaman sekarang ini, yang menanya kita bukan saja orang Islam, tapi juga non-Muslim. Ketika kita tidak bisa menjelaskan, itu bisa kita justru goyah iman kita. Tapi kalau kita iman disertai dengan ilmu, insya Allah. Tapi ilmu tanpa iman, nah ini juga bahaya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi yang sudah mengenal Nabi, tetapi banyak juga mereka yang tidak mau beriman dan tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah katakan, wa inna fariqam minhum, dan sesungguhnya sekelompok dari mereka, sebagian dari mereka, fariqan, firqah, kelompok, bagian dari mereka, layak tumunal haqqa ma'tahu, mereka menyembunyikan kebenaran akan ciri-ciri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia udah tahu tapi sengaja disembunyikan, ya karena pengingkaran mereka, karena gengsinya, sehingga dia membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal hati kecilnya dia udah tahu. Wa hum ya'lamun, walhal mereka mengetahui. Mereka tahu ini Muhammad yang disebut di dalam kitab kita itu, ini dia orangnya, dia tahu, tapi kebenaran itu dia sembunyikan. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini perkara yang sangat besar dosanya, menyembunyikan kebenaran. Wahum ya'lamuna al-haqqu mir rabbik, mereka mengenal bahwa yang hak kainun mir rabbik, ya, kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala.
fala takunanna minal mumtarin syakin. Karena itu janganlah kalian menjadi orang yang mumtarin ay syakin, orang-orang yang ragu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menekankan kepada kita dalam beragama tak boleh ragu. Bahwa ini keyakinan kita harus pegang. Kalau ada bahasa-bahasa orang yang tidak suka dengan agama kita, itu hal yang biasa dari zaman Nabi juga begitu. Tapi jangan itu membuat kita justru bimbang, ragu, memegang teguh ajaran-ajaran agama kita. Min hadan, termasuk juga ragu terhadap bab ini, yaitu bab perpindahan kiblat. Jangan ragu. Jadi beliau mengingatkan, karena sebelum ayat ini tentang perpindahan kiblat, termasuk diantaranya masalah perpindahan kiblat juga jangan kita ragu. Walikullin wijhatun huwa muwalliha, walikullin ay minal umam, dan bagi masing-masing umat, wijhatun ay qiblatun, ada kiblatnya masing-masing. Huwa muwalliha, mereka menghadap kepadanya, ke kiblatnya masing-masing. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat sekarang ini ada orang kalau beribadah masing-masing agama, kita menghadap ke Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah, cuma agar satu arah kita, Allah perintahkan menghadap Ka'bah. Hari ini ada orang ingin menggoyahkan iman sebagian kaum muslimin dengan mengatakan sama aja. Katanya itu orang Islam itu tidak menyembah makhluk. Sama. Batu juga dia sembah, itu dia menyembah Ka'bah. Bukan, kita bukan menyembah Ka'bah. Kita menyembah Allah, hanya fisik kita menghadap ke Ka'bah supaya satu arah seluruh kaum muslimin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan sebagian agama yang misalnya menghadap patung, bukan sekedar hadap, memang dia nyembah patung. Kita beda, bukan nyembah Ka'bah. Nah, hati-hati. Ada yang menggoyahkan sehingga berarti sama aja kalau begitu, ya bahaya sudah kalau udah mulai begini. Karena itu Allah katakan fastabiqul khairat badiru ila ta'ah wa qabuliha, maka bersegeralah. Fastabiqul khairat artinya badiru, bersegeralah kalian, ila ta'ah, kepada ketaatan. Artinya kalau Allah sudah perintahkan kepada kita menghadap kiblat, hadap kiblat, jangan bimbang, jangan ragu. Allah perintahkan kita sholat, jangan banyak mikir. Ya udah azan Pak, ya insya Allah kita akan selesaikan muzakarah kita. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, badiru, bersegeralah. Fastabiqu, maka berlomba-lomba dalam bersegera, itu namanya musabaqah. Zaman terhormati Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kita yang senantiasa membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan keterangan-keterangan para ulama terkait dengan maksud firman Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita juga diberikan taufik hidayah dan inayah pertolongan oleh Allah
untuk bisa senantiasa selalu lebih awal untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.